Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Firko Najayala pada podcast Mendua Bulu Kumba. Teman-teman, podcast Mendua Bulu Kumba memiliki program yang bernama Sepatu 10 menit dapat ilmu. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mendua Bulu Kumba. Alhamdulillah. Ya, terima kasih telah diundang di podcast Sama-sama, ini. Pak. Ya. Bagaimana kabar Tapa hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat di sela-sela kesibukan. Kami baru mengikuti Zoom dan ini Masya Allah. dia 15 menit ke depan ini kami masih ada satu Zoom lagi bersama dengan bidang Penma Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, seperti itu. Nah, bisa kita perkenalkan nama tak dulu Pak kepada teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah. Ya, nama saya Muhammad Anas. Saya S1 di IAIN Alauddin, masih IAIN waktu Ya, itu Pak, namanya. masih Yayan. Iya, saya tamat tahun 99. Saya dapat gelar SAG. Ya, jadi Muhammad Anas SAG. Tahun 2007, 2 tahun setelah saya terangkat jadi PNS, itu ada program Kementerian Agama dari pusat, yaitu memberikan beasiswa S2 bagi guru-guru yang mengikuti seleksi. Dan Bapak Alhamdulillah, termasuk. saya Alhamdulillah. terpilih 30 orang se-Nusantara. Masya Allah. Ya, 30 orang Luar se-Nusantara. biasa. Untuk guru-guru agama PAI di se-Indonesia. Kami dikumpul di IAIN Wali Songo Semarang selama 2 tahun. Masya Allah. Ya, seperti itu. Alamatnya Bapak di mana Pak? Sekarang ini saya tinggal di BTN Somba 5, Blok G1 Blok G1 Kabupaten Bulukumba. Ya, kalau kampung halaman itu dekat-dekat dengan perkebunan Dekat-dekat karet Lonsum ya. Itu dekat dengan perkebunan karet Lonsum, tepatnya di Palangisang namanya. Ya, di sana tempat kelahiran saya. Itu. Pada tahun kelahiran Bapak pada tahun berapa Pak? Saya lahir 2 Oktober 1975. Berarti sekarang umur tak sudah Baru 48 tahun. baru Pak. Iya, rasanya, Baru teman-teman. Rasanya minggu Rasanya kemarin masih muda Pak. baru 24 tahun. Iya, semangatnya Bapak, yang selalu. semangatnya Ya, tetap berjiwa semangatnya muda. Selalu muda. Masya Ya, Allah. seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Muhammad Anas ini merupakan Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Bulukumba yang alhamdulillah memberikan cukup banyak perubahan di Mendua Bulukumba. Nah, Bapak berbicara soal perubahan, bisa Bapak sebutkan apa-apa saja inovasi yang Bapak berikan, inovasi yang Bapak bawa ke Mendua Bulukumba sebagai bentuk eksistensinya Bapak sebagai Kepala Madrasah? Ya. Jadi yang pertama yang sangat sederhana saya kira, dulu Mandua ini, iya kita akui memang rindang ya. Iya Pak, Itu. rindang. Dan itu Mandua Bulukumba ini lolos sebagai juara 2 lomba sekolah sehat tingkat nasional. Masya Saat Allah. itu, ya. Itu dibawa kepemimpinan Pak Syarifuddin, kepala yang saya gantikan pada saat itu. Iya. Nah, di 13 Februari 2020 saya diberi amanah, kami dengan teman-teman diberi amanah, dan untuk Mandua Bulukumba ini saya yang ditempatkan di sini. Yang pertama kami ubah waktu itu adalah lapangan. Lapangan Iya, Pak, dari yang sebelumnya bagaimana Pak? Yang sebelumnya itu sempit. Jadi sebelumnya peserta upacara itu kelas 10 dengan kelas 11 itu menghadap ke depan. Di sebelahnya pohon itu ada pohon di tengah dulu, ada pohon mungkin Anda tidak lihat itu. Iya Pak, Ada karena saya 10. belum masuk Pak. Ada 10 pohon teran besi, itu sudah besar. Akarnya itu sudah seperti paha saya besarnya. Nah, itu. Jadi di seberangnya pohon pohon teran besi itu, Iya Pak. itu kelas 12. Dia menghadap begini dia upacaranya. Pada saat Jadi upacara. dia tidak sama dengan kelas-kelas lain Pak. Iya, dia bukan menghadap ke depan, tapi dia Menghadap ke samping. Menghadap ke samping, iya. Yang lain menghadap ke depan, dia ini menghadap begini ya. Oh iya Pak. Jadi yang dihadapi itu temannya. Saya tanya, kenapa modelnya seperti ini? Alasannya tempatnya yang
sempit. Iya, Pak. Itu tempat yang sempit. Akhirnya kalau tempatnya sempit berarti pohon trambesi itu Harus yang dihilangkan. iya, di samping juga merusak lingkungan. Iya, Pak. Iya, trambesi itu merusak Karena lingkungan. akarnya, Pak. Akarnya itu sudah waktu kami gali dengan teman-teman itu akarnya itu sudah masuk di bawah gedung itu dan itu Membahayakan bangunan, Pak. itu sangat membahayakan bangunan. Sehingga kami semua sepakat ini kita hilangkan untuk perluasan akses. Kemudian taman taman yang dulunya itu agak masuk ke lapangan, ini kami dekatkan, masukkan ke pinggir-pinggir Iya, Pak, iya. selasar kelas itu loh, yang di depan kelas. Di teras-teras itu, Pak. Di teras itu. Nah, kita model seperti itu, ya alhamdulillah. Lalu kemudian sesudah itu ini ruang eskul yang dulunya itu ekstrakurikuler itu mereka tidak jelas di mana sekretariatnya. Iya, Pak. Administrasinya juga Ya, itu acak-acakan. Paling yang acak-acakan, jelas Pak. itu hanya UKS karena ada satu gedung untuk UKS. Nah, lalu coba kami melihat bahwa ternyata di tempat ini ada ruang kosong yang bisa kita manfaatkan. Nah, alhamdulillah untuk ruang podcast dengan ruang seni ini kan dapat porsi yang lebih banyak. Masya Gitu. Ini 4 kali 10 ini luasnya. Yang lain itu hanya 4 meter per 4 meter per eskul itu. Iya, Ya, Pak. akhirnya alhamdulillah itu sudah tertata rapi. Lapangan juga kita sudah model sedemikian rupa. Panggung yang tadinya itu panggung yang sering kalian tempati tampil itu dulu kan ukurannya hanya 2x3. Sangat Iya, sempit, 2x3 sangat sempit dan pendek. Mungkin tingginya sekitar 30 cm lah. Iya, satu kali kita melangkah sudah cukup. Kami pikir waktu itu alangkah sia-sianya ya hanya digunakan sebagai tempat pembina upacara saja Iya, berdiri. Kami lihat itu masih ada space yang kosong, bisa kita kembangkan. Alhamdulillah. Nah, itu sekarang itu 7x5 itu. Jadi Masya Allah. Sekarang sudah teman-teman menjadi Baruga Pandrita Lopi ya, jadi teman-teman. baru ya betul. Ya, teman-teman bisa tampil di atas itu. Masya Allah. Ya, banyaklah pagelaran seni yang Ya, sudah apalagi Mandua yang full akan kegiatan, Pak. betul. Kita akui itu bahwa peserta didik kita di sini, teman-teman itu luar biasa. Kreativitas mereka itu luar biasa. Iya, hampir setiap saat itu, setiap hari itu tidak pernah free dari Tidak pernah kegiatan. free, Pak. Iya. Apalagi ekskul yang Iya. setiap hari, Pak. Iya. Dan saya saja merasa, wah ini Mandua memang tidak pernah istirahat. Saya lihat Iya. siswa-siswanya, Pak. Iya, yang saya bingung begini, Mbak, ya, Ibu Najia, ya, Ibu Pirko, ini sahabat saya ini Ibu Pirko, ya, ini peserta didik saya, anak saya tapi kayak sahabat, iya, di perkemahan. Masya Allah, Pak. di perkemahan, Alhamdulillah. Apa kemarin? Pak Kato, Pak. Kato, Alhamdulillah, ya, Pak Kato. kita sama-sama aja ya, alhamdulillah. Bulukumba juara 1. Alhamdulillah. Nah, saya itu sering mendapat sorotan dari masyarakat, dari orang tua peserta Dalam didik. bentuk apa itu, Pak, Dan sorotannya, Pak? Ini teman-teman Anda lupa diri kalau mereka di sekolah. Iya, Pak, itu anak-anak Pak, kasihan itu penunggunya itu. Mereka punya orang tua siswa, walinya itu yang datang ke sini menjemput. Kasihan dari jam 5 mereka sudah datang itu kadang setengah 6 anak-anak belum. Iya, Pak. Iya kan. Tapi maklum saja, Pak, karena berapa organisasi, kemudian dalam sepekan kan, Pak, itu padat sekali, Pak. Jadi bagaimana bentuknya itu supaya itu diminimalisir, Pak? Yang kita pikirkan juga sebenarnya begini. Kami ini orang tua memikirkan keamanan anakku sekalian. Iya, jadi bukan hanya bagaimana Anda berprestasi di akademik, di Betul, Pak, betul. non-akademik, tapi keamanannya juga kalian. Keamanannya setelah kembali. Ya, karena akan berdampak ke depannya lagi, Pak. Betul, apalagi kan ya bukan rahasia umum lagi. Ada begal-begal, ada Betul, Pak, banyak betul. hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya, Pak. Ya, itu sering mengintai. Kami tidak berharap kejadian-kejadian seperti ini menimpa anak-anak kami yang kami cintai. Itu sebenarnya. Tapi mungkin di sisi peserta didik lain lagi. Kalau Betul, Pak, betul. ya sudah bubar, ini sudah jam berapa ini? Sebentar lagi Pak, sebentar lagi. Saking keasikannya main, Pak. Keasikan. Tiba di rumah mereka kan jam berapa? Iya, Nah, di sini capek. capek ya. Nah, Seperti kemudian itulah. ada satu hal yang kayaknya teman-teman perlu tahu, Pak, yaitu mengenai madrasah digital. Oh ya. Nah, sebenarnya apa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak ingin mencanangkan ini madrasah digital di Mandua Bulukumba ini, Pak? Iya, betul. Yang pertama, dari Kementerian Agama Pusat itu
salah satu program prioritasnya itu adalah transformasi digital. Digital. Ya, ada transformasi digital. Inilah yang kemudian kami jawantahkan itu ke satker-satker di madrasah Betul, Pak. kami. Seperti apa kami mau melakukan itu perubahan dalam madrasah digital. Maka ya alhamdulillah. Tentu namanya madrasah digital, kita mau meninggalkan bagaimana teman-teman guru mengajar secara konvensional selama ini, secara tradisional, hanya banyak ceramah. Sekarang kita hadirkan ya Smart TV alhamdulillah, ini bentuknya, Pak. Smart TV. Dan Mendua ini sejak kami diberi amanah di sini 2021 sampai 2023 ini sudah 23 televisi. Masya Allah, sudah 23 televisi 23 teman-teman. televisi seperti ini. Iya, itu di kelas itu sudah ada 19. Kemudian di Masya Allah. beberapa ruangan ada di Labcom, ada di ruang saya juga ada satu, ya untuk ruang meeting. Kemudian di ruang guru, ada lagi di ruang di sini juga satu, di ruang podcast ini satu. Masya Allah. Seperti itu. Insya Allah tahun depan kami sudah masukkan Amin, amin. di DIPA untuk 2024 semua kelas itu kami sudah fullkan seperti itu. Sehingga guru tidak ada lagi yang mengajar yang membawa LCD. Ya kasihan, Pak. Iya, kalau LCD pertama bawanya itu ya. Yang kedua, kalau LCD itu terbatas penggunaannya. Kalau ini TV Smart bisa kita connect ya, handphone, Pak. hubungkan handphone, mau menggunakan laptop boleh, mau menggunakan handphone boleh. Iya. Itu. Tantangannya guru harus lebih cerdas daripada siswa karena ya berarti guru yang harus beradaptasi juga, Pak. Harus juga. Harus, karena sekarang sudah teknologi informasi, Pak. Betul. Nah, mohon maaf sekali, Pak, karena berhubung program kita ini namanya Sepatu, itu 10 menit dapat ilmu, maka perbincangan kita pada hari ini harus dibatasi juga dengan waktu, Pak. Sebenarnya saya masih banyak yang perlu kita bincangkan, Pak, mengenai madrasah digital, kemudian bagaimana Bapak selaku kepala madrasah di sini. Tapi mungkin teman-teman bisa saksikan kembali di part selanjutnya ya, Bapak ya. Tapi kalau boleh saya tambahkan sedikit. Iya, boleh Pak, silahkan. Iya. Saya merasa bahwa dari sekian turunan generasi kepala madrasah, saya merasa bahwa Mandua Bulukumba pada saat ini paling berbahagia kepalanya itu saya. Kenapa? Karena saya juga alumni di sini. Alhamdulillah. Iya, saya juga alumni. Itu suatu kebanggaan tersendiri, Pak. Jadi tahun 94 saya tamat di sini, saya mantan ketua OSIS juga di sini dulu. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang jadi kepala madrasah di tempat saya di sini. Betul-betul dampak dari suatu organisasi, Pak. Iya, itu. Jadi kalau saya punya rasa memiliki untuk membangun, untuk meningkatkan, mengembangkan madrasah. Itu murni dari diri sendiri, Pak. Saya kira itu sangat wajar karena saya lahir di sini. Ini tempat lahir beta. Ya seperti itu. Ya, Najia. Alhamdulillah. Aduh, sebenarnya sangat seru perbincangan hari ini, teman-teman. Tapi karena kita dibatasi waktu, maka dari itu kepada teman-teman sekalian jangan lupa like, subscribe, share, dan tinggalkan komentar yang positif sebagai penambah semangat kami dalam terus berkarya, untuk terus berkarya maksudnya. Nah, terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk hadir di podcast hari ini. Terima kasih Napirko. Teman-teman sekalian, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.